Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Andra Kuplay. Di sini di video kali ini gue bakal nge-review tentang ini nih. Vaporesso Extra. Ada beberapa inovasi yang gue suka dan ada beberapa juga yang gue kurang suka. Kita lihat aja dulu. Nampak dekatnya, ini dia Vaporesso Extra. Oke guys, sekarang di sini ada Vaporesso Extra. Gue dapat dua, yang satu warna rainbow, yang satu warna silver. Tapi gue lebih suka warna rainbow. Jadi di antara dua jenis ini ada perbedaan teksturnya ya. Yang satu ini yang rainbow dia nggak ada gridnya. Kalau yang silver coba kita buka. Nah yang di bagian silver ini dia ada grid-gridnya gitu, tapi ini sebenarnya nggak ada tekstur juga, dia cuman bintik-bintik doang. Cuman yang satu ada bentol-bentolnya, yang satu lagi polos. Oke, jadi di dalamnya kita dapat pouchnya, coil cadangan ini yang 1,2 ohm, user manual, micro USB cable, sama ada warranty card. Yang terpasang di sini adalah 0,8 ohm. Tuh kelihatan ya, 0,8 ohm. Dan dia diklaim bisa menggunakan freebase. Jadi liquid freebase itu bisa di 0,8 ohm ini. Kalau yang 1,2 ohm ini udah pasti pakai saltnik ya. Bedanya yang 0,8 ohm itu dia pakai mesh coil, dan yang 1,2 ohm itu pakai regular coil. Dan kalau dilihat mouthpiece-nya itu dia ada cekungannya gini, dan pasti banget ini enak banget di bibir. Sebagian sininya ada gantungan-gantungannya. Di bagian bawahnya ada ventilasi sama ada tombol power. Di bagian sampingnya ada port micro USB sama ada LED-nya. Cara nyalainnya 5 kali pencet. Tuh 2, 3, 4, 5. Ntar di bagian sini LED-nya nyala. Dan Vaporesso Extra ini sudah dilengkapi dengan baterai 900 mAh. Untuk ngisi liquidnya, pertama dibuka bagian sini, yang bagian merahnya ini. Terus habis itu dia ada lubangnya. Ya. Nah kapasitas penyimpanan liquidnya ini dia 2 ml ya, buat yang 0,8 ohm sama yang 1,2 ohm. Begitu dimasukin dia pasti nyala LED-nya. Dan sekaligus itu buat indikator baterainya. Oke, kita tunggu sampai ngeresep, habis itu kita lihat produksi cloud-nya sama flavor production-nya kayak gimana. Oke, tadi itu dia ya. Sekarang kita ngomongin apa aja sih fitur-fiturnya dan apa aja nih yang baru. Jadi dia ini didesain khusus buat liquid freebase, tapi dia menggunakan mesh coil 0,8 ohm. Dan teknik yang digunain juga lumayan gimana ya, unik kalau menurut gue. Airflow-nya itu ada di sampingnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian cartridge-nya, di tempat isi liquid di bagian atasnya itu ada kayak cekungan gitu, cekok gitulah pokoknya. Nah itu buat airflow-nya dia. Dan di bagian bawah buat baterai ventilasi. Terus ada fitur yang gue suka juga, dia ini mouthpiece-nya nge-curve, jadi dia ngikutin sama bibir. Jadi enak banget kalau misalnya di isep gitu, enak banget. Bibirnya tuh jadi nyaman gitu, kayak dimanjakan. Beberapa fitur yang gue suka juga ada di, lihat perpaduan warnanya yang bener-bener kontras ngebuat dia menjadi sosok yang eye catchy. Ada yang bilang ini warnanya bentrok, ada yang bilang juga ini warnanya jadi unik. Antara silver sama perpaduan begini nih, dia sok-sok pengen resin padahal ini stiker. Dia ini dibungkus sama stiker yang lumayan tebel. Terus habis itu gue juga suka nih, dia punya gantungan gitu, jadi lu bisa bawa kemana-mana yang pakai kalung gantungan gitu, atau yang kayak gue nih memodel cincin, anjay. Produksi cloudnya sih kalau menurut gue dia ini kalau buat ya airflow-nya itu kan emang sedikit lebih kecil kalau buat DTL dan lumayan besar kalau MTL, tapi dia ini desain buat cara menggunakannya tuh dengan MTL atau mau tulang, bukan DTL. Kalau DTL kurang, jadi dia airflow-nya kecil banget kalau buat DTL. Tapi kalau buat MTL ini works banget, dan cloud-nya juga penuh gitu di mulut. Bukan yang gedean airflow-nya, tapi ini bener-bener cloud-nya tuh penuh di mulut. Kalau gue pakai teknik DTL coba terlalu kecil airflow-nya, jadi nggak terlalu enak. Yang gue suka juga, dia ini inovasinya tuh lumayan unik, dimana dia menggunakan mesh coil terus 0,8 ohm dan pakai freebase, tapi dia disaraninnya pakai MTL. Unik kan? Ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen berubah gitu, pengen beralih dari rokok menjadi kayak gini nih, vape, tapi nggak terlalu demen sama nikotin yang berlebihan. Soalnya rata-rata pods itu kan diperuntukkan buat saltnik. Sekalinya ada mod pod yang diperuntukkan buat freebase, dia menggunakan teknik DTL juga. Nah ini jawabannya kalau menurut gue, dia ini pakai teknik MTL dan dia nggak terlalu nyegrak di tenggorokan karena dia menggunakan freebase. Buat flavor production kayak gimana sih? Kalau menurut gue flavor productionnya sih lebih cenderung ke manis, dan
nikotinnya atau throat hit-nya itu turun jauh kalau menurut gue. Tapi dari segi flavor gue suka. Dan pertama kali gue ngisi liquid kayak ini cartridge, itu nggak ada bau-bau something yang strong gitu. Ada beberapa pot atau mod pot gitu yang begitu pertama kali diisi terus lu coba tuh kayak ada rasa-rasa sangit gitu, ada kayak bau-bau nggak enak gitu. Dan ini bener-bener langsung rasanya rasa liquidnya. Kita ngomong minusnya. Kalau menurut gue ini buat gue pribadi, gue kurang suka sama cartridge-nya yang dimana dia cara ngebuka dan nutupnya itu nggak ada cara lain selain kalian megang si mouthpiece-nya ini. Nggak tahu kalian bekas megang apa kan juga nggak sadar, kayak ya nggak bisa lalu ngontrol apa aja yang lu pegang, terus lu harus cuci tangan dulu sebelum megang gini kan. Belum lagi ntar orang lain kayak mau lihat dong cartridge-nya, langsung dibuka gitu aja, tangannya bekas apa kan kita nggak tahu. Menurut gue kurang hygiene, soalnya dia cara buka tutupnya itu bener-bener cuman dari si mouthpiece-nya ini dipegang terus diangkat. Mau nggak mau tangan lu bakal kena sama si mouthpiece-nya ini. Jadi kalau menurut gue itu kurang hygiene. Terus habis itu minusnya lagi ada di bagian sininya nih. Ini ada kayak grit-gritnya gitu. Gimana sih? Fokus-fokus. Nah, ada kayak grit-gritnya gitu, cuman itu nggak ada teksturnya. Jadi menurut gue itu useless. Paling itu aja sih plus dan minusnya. Sisanya gue lumayan suka sama ini. Worth it nggak sih dibeli? Mungkin kalau kalian dari perokok aktif terus habis itu pengen mencoba vape atau beralih ke vape, ini jawaban yang cocok sih kalau menurut gue. Kalau buat cartridge Saltic-nya yang 1,2 ohm, kalau menurut gue sih itu rasanya standar kayak pods pada umumnya. Airflow-nya kurang lebih sama, cuman gue lebih suka sama yang 0,8 ohmnya ini. Dia pakai mesh coil, terus habis itu juga ketan jenis baru, terus airflow-nya juga dia diperuntukkan buat MTL. Ini jawaban yang cocok buat kalian pakai buat daily. Oke, sekian review singkat dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Gue Andra Kuplay, keep vaping.